Halo, sobat lorong cerita. Kali ini gue mau menceritakan cerita yang dikirim oleh temen gue, Ari. Jadi ada satu kisah yang yang horor gitu yang dialami sama si Ari ini. Jadi pengalaman ini tuh sebenarnya udah lama gitu dialamin. Pokoknya awal dia ke Jakarta dan berkuliah di Jakarta. Nah, kemungkinan itu tahun 2018-an atau 2019-an gitulah ya kan. Nah, hari ini tinggal di Jawa Tengah, cuma di pelosok. Nah, Jawa Tengah pelosok, dan mungkin kalau lu denger cerita ini dengan sampai habis gitulah ya kan, lu bakalan tahu di mana kampungnya si Ari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, cerita malam ini kita mulai. Setelah bertahun-tahun tinggal di Jakarta untuk menyelesaikan kuliahnya, Ari akhirnya kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Desa itu masih sama, sepi dan dikelilingi oleh hutan yang lebat. Ari merasa senang bisa kembali ke kampung halamannya, meskipun ia sendiri sering mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang desa itu dari kakek neneknya saat ia masih kecil. Malam pertama Ari di rumah lama keluarganya, dia merasa aneh. Ada sesuatu yang berbeda. Namun, ia tidak bisa menjelaskan apa sesuatu yang berbeda itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan suara aneh yang terdengar dari arah hutan. Namun, dia mencoba mengabaikan dan berpikir mungkin itu hanya imajinasinya saja. Pada malam ketiga setelah kepulangannya, Ari mendengar suara duk, duk, duk dari luar jendela kamarnya. Suara itu terdengar seperti ada sesuatu yang jatuh, dan kadang juga terdengar seperti berpindah. Ia memberanikan diri mengintip keluar dan melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di tengah kegelapan malam, ia melihat sesosok bayangan yang melompat-lompat di sekitar pekarangan rumahnya. Ari menatap lebih dalam. Dia berusaha meyakinkan penglihatannya, sampai akhirnya bayangan itu mulai menjadi nyata dan membentuk suatu wujud yang solid. Wujud yang dilihat Ari adalah sesosok pocong. Pocong itu terlihat seperti dalam cerita-cerita horor yang pernah dia dengar, dengan kain kafan putih yang mengikat seluruh tubuhnya. Ari terpaku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mencoba menenangkan diri dan berpikir bahwa mungkin dia hanya lelah dan halusinasi. Namun, suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan Ari bisa merasakan kehadiran sosok pocong itu semakin nyata. Keesokan harinya, Ari menceritakan pengalaman itu kepada beberapa teman masa kecilnya yang masih tinggal di desa. Mereka semua terlihat cemas dan mengatakan bahwa beberapa penduduk desa juga pernah melihat sosok pocong itu. Salah satu temannya, Siti, mengatakan bahwa pocong itu mungkin arwah dari seseorang yang meninggal tidak tenang mencari keadilan. Malam berikutnya, teror itu semakin menjadi-jadi. Pocong itu muncul lagi, kali ini di depan pintu rumah Ari. Dia mendengar suara ketukan keras di pintu dan suara bisikan samar yang mengerikan. Ari memberanikan diri untuk membuka pintu, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki berlumpur yang tertinggal di depan pintu. Ari mulai merasa ketakutan dan dia langsung lari kembali ke kamarnya. Ari mencoba menenangkan diri dengan berpikir kalau yang mengetuk pintu rumahnya dan membuat suara mengerikan itu adalah anak-anak usil yang sedang menjahili Ari.
Di saat Ari sedang meyakinkan dirinya kalau itu hanya ulah dari anak-anak kampung yang menjahilinya, terdengar suara ketukan pintu kembali. Kali ini, suara tersebut terdengar cukup keras, namun tempo ketukannya pelan. Karena rasa penasaran, Ari memberanikan diri untuk mengintip lewat jendela di sebelah pintu untuk melihat siapa yang mengetuk pintunya. Ketika Ari sedang mengintip di jendela, Ari tercengang. Dia terpaku dan tidak bisa melakukan apa-apa karena yang dilihatnya bukanlah anak-anak kampung yang menjahilinya, melainkan sosok pocong yang sedang mengetuk pintu rumahnya menggunakan kepala. Karena syok dengan apa yang dilihatnya, Ari pun pingsan di depan jendela samping pintunya. Ari memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pocong itu dan mengapa ia terus meneror rumahnya. Ia mengunjungi seorang dukun di desa yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah. Dukun itu mengatakan bahwa pocong itu adalah arwah dari seorang pria yang bernama Joko. Joko meninggal secara tragis beberapa tahun lalu. Joko meninggal dengan cara yang tidak wajar dan arwahnya tidak tenang karena ia merasa belum mendapatkan keadilan. Dukun itu memberikan saran kepada Ari untuk melakukan ritual pemanggilan arwah dan memberikan persembahan. Dukun itu memberikan saran kepada Ari untuk melakukan ritual pemanggilan arwah dan memberikan persembahan agar arwah Joko bisa tenang. Malam itu, dengan bantuan dukun dan beberapa penduduk desa, Ari melakukan ritual tersebut. Mereka memanggil arwah Joko dan berdoa agar ia bisa beristirahat dengan damai. Namun, ternyata ritual itu tidak berjalan dengan lancar karena orang yang menjadi medium untuk dirasuki arwah Joko mengamuk, mengerang, dan melontarkan sumpah serapah kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Joko sangat murka sampai orang yang menjadi mediumnya mengeluarkan darah dari telinga, mata, dan mulut tanpa henti. Sang dukun pun mulai ketakutan karena Joko berada di luar kendalinya, dan dia juga takut kalau mediumnya tidak bisa melawan, dan Joko mengambil dirinya untuk dibawa ke alam lain. Karena medium yang dipakai si dukun untuk menjadi wadah Joko adalah anaknya. Di saat kekeosan itu, Joko sambil mengerang menagih agar pembunuh anaknya ditemukan dan diadili. Ketika itu, sang dukun pun mulai kewalahan dan tidak ingin melanjutkan ritual ini lagi. Di saat Joko akan dikeluarkan dari tubuh anaknya, Joko melawan dengan keras. Si dukun meminta bantuan warga untuk menyiram tubuh anaknya dengan air bunga 7 rupa sembari berdoa. Setelah lama proses yang dijalani, akhirnya arwah Joko pun bisa dikeluarkan dari tubuh anak si dukun. Namun, kondisi anak dari dukun itu sangat mengkhawatirkan karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Singkat cerita, setelah ritual tersebut, warga berkumpul untuk berdiskusi tentang meninggalnya anak dari Joko. Salah satu warga menyebutkan kalau kematian anak Joko memang dinilai tidak wajar karena anak Joko meninggal di kebun singkong dengan kondisi telanjang. Banyak praduga yang muncul kebanyakan mengatakan bahwa anak Joko meninggal karena diperkosa oleh preman kampung. Namun, banyak sanggahan tentang hal ini karena di kampung tersebut tidak ada yang dicurigai sebagai preman kampung. Waktu berlalu,
warga seakan menyerah dengan teror Joko yang selalu menghantui mereka setiap malam untuk menagih janji para warga. Sampai di suatu hari di mana anak dari sang dukun berteriak-teriak di tengah malam sambil berlari ke sana kemari. "Ampun Pak, ampun, bukan aku saja yang membunuh anakmu." Mendengar suara itu, warga pun ikut mengejar anak dukun itu sampai akhirnya ia tertangkap oleh warga dan disidang di pos. Anak dukun itu mengaku kalau dia dan Rehan yang memperkosa anak Joko sampai meninggal. Rehan adalah tetangga samping rumah Ari. Rehan dikenal anak yang sangat baik dan ramah. Namun, siapa sangka ternyata Rehan menyembunyikan sifat brutalnya. Anak dukun itu bilang kalau Rehan membenturkan kepala anak Joko ke batu karena dia selalu berteriak meminta tolong. Ketika anak Joko terdiam, si anak dukun itu pun dan Rehan memperkosanya. Namun ternyata anak Joko diam bukan karena pingsan, namun di saat itu dia menghembuskan nafas terakhirnya. Sejak malam itu, teror pocong di kampung Ari berhenti. Ari merasa lega dan bersyukur bahwa ia berhasil mengungkap misteri dan memberikan ketenangan bagi arwah yang gelisah. Namun, pengalaman mengerikan itu akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan baginya.